upacaranya bareng pasien COVID. Bareng pasien COVID. Waktu yang di rumah sakit? Iya, waktu yang di Boyolali itu. Halo guys, selamat datang di channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Oke, sebelumnya saya Novalri Anggara selaku host atau pembawa acara di MPK Station kali ini. Konten ini merupakan salah satu program kerja di Majelis Perwakilan Kelas yang bernama MPK Station. Jadi di MPK Station ini akan dibagi menjadi beberapa sub acara station. Salah satunya yaitu Station Talk with. Di station ini kita akan berbincang-bincang santai nih, bincang-bincang seru dengan salah satu bintang tamu kita yang sangat spesial, yang sangat sudah bisa luar biasa membanggakan SMA Negeri 1 Pekalongan. Untuk MPK Station Talk with kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Butsainatu Salma. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik nih Kak. Gimana nih Kak Salma? Perasaannya kemarin sudah sempat berangkat sekolah terus jadi daring lagi nih Kak. Kalau saya sendiri kemarin karena udah sebulan PTM jadi kayak daring itu kayak sebenarnya kayak udah agak malas tuh sebenarnya kan. Udah enak berangkat gitu ya berangkat. Kak. Oke. Materinya kan juga lebih masuk kan kalau PTM. Iya, kalau berangkat itu memang pemahamannya lebih ya Kak. Iya. Dengar-dengar Kak Salma ini pernah mengikuti pasukan Paskibra provinsi ya Kak, benar nggak Kak itu Kak? Iya benar. Gimana nih Kak ceritanya dari Kak Salma? Jadi kemarin itu saya alhamdulillah terpilih menjadi Paskibraka provinsi di Semarang tentunya, terus kayak ya perasaannya ya seneng lah, bangga, terus nggak nyangka juga sebenarnya. Bisa keren sampai provinsi gitu ya Kak. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Kenapa nih Kak Salma kok bisa mau ikut Pasprof gitu? Gimana nih Kak? Karena sebenarnya dulu itu saya emang udah pengen gitu jadi paskibraka kota, terus kayak terus kayak waktu kemarin waktu ada pemilihan tuh kayak saya langsung daftar, tapi sebenarnya kemarin juga agak ragu juga sih karena kan kurang yakin gitu takut. Ya Kak. Oke. Terus untuk selanjutnya, apa aja sih yang disiapin buat ikut di Pasprof ini? Untuk persiapannya yang pertama harus benar-benar siap tuh fisik, terus abis itu ada pengetahuan tentang Paskibraka sendiri dan pengetahuan tentang bela negara itu juga harus disiapin sih kalau menurutku. Karena waktu pada seleksi itu kemarin juga keluar. Yang pastinya kita harus siap dari niatnya kita sendiri ya Kak, untuk mengikuti itu. Oke, yang selanjutnya seleksi dalam mengikuti Pasprof itu gimana sih? Apakah ada kesulitan, apa malah seru, apa gimana itu Kak? Untuk kesulitan pastinya ada. Jadi kemarin waktu seleksi Pasprof itu yang pertama itu ada tahapannya. Jadi tahapannya di kota dulu. Di kota pun ada 2 seleksi. Yang pertama itu seleksi fisik dan PBB, terus yang tahap kedua ada wawancara. Jadi itu seleksinya itu sistemnya gugur. Jadi kalau misalnya sistem pertama udah gugur, seleksi pertama udah gugur, terus nanti yang seleksi yang kedua itu udah nggak bisa ikut. Nggak yang kayak seleksi dulu selesai baru diumumin keterima atau enggaknya itu kan. Jadi kita bisa lihat siapa yang udah lolos gitu ya Kak? Iya. Semakin menantang gitu. Iya. Terus waktu mau ke provinsinya itu dipilih tuh selesai seleksi wawancara kota, dipilih yang 5 besar putra dan putri untuk diseleksi lagi di situ juga. Terus langsung dipilih perwakilan 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Nah, yang di provinsi sendiri untuk yang ke nasional tuh setelah selesai mengikuti tahapan rangkaian seleksi di provinsi itu dipilih juga 5 besar putri dan 5 besar putra, dan itu tuh seleksinya itu di situ dan terbuka. Jadi rekan-rekan yang lainnya pada lihat kita diseleksi gitu loh. Terus ditanyain di situ, terus juga di belakang tuh juga ada wartawan buat ngabadiin momen itu. Jadi mentalnya tuh juga lebih terguncang gitu lah di situ. Jadi kita harus benar-benar siap gitu ya Kak. Oke. Kan Kak Salma bisa lolos nih sampai Pasprof. Gimana sih first impression, perasaan
Kak Salma sendiri, loh kok aku bisa lolos gitu, gimana itu Kak? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Bisa Terus sekeren kayak, itu ya ya Kak? bangga juga sih, maksudnya kayak eh, kok aku bisa ini. Nggak ada yang tahu tiba-tiba kok, ih bisa sampai Pasprof gitu. Oke keren. Selanjutnya, latihan yang dijalani itu gimana sistemnya? Kan mesti kakak nggak cuma dari satu kota, ada beberapa dari kota lain. Itu gimana sih latihannya? Sistemnya karantina kemarin. Buat karantinanya sendiri di mana Kak? Di hotel, di salah satu hotel di Semarang, kita juga tinggal di sana selama 2 minggu itu. Kebetulan kemarin karantinanya 2 minggu, jadi 2 minggu itu kita tinggal di situ. Juga waktu latihan itu kita naik bis ke latihannya kan di Simpang 5 sama di kantor gubernur. Jadi untuk transportasi kesannya itu naik bis gitu. Terus nanti kalau misalnya istirahat gitu ya balik ke hotel lagi. Nanti kalau berangkat, jadi itu seleksinya latihannya itu ada pagi sama siang. Jadi paginya itu jam 7 sampai jam 12, terus nanti break itu balik ke hotel, Buat istirahat gitu ya Kak? Kayaknya nggak bisa istirahat. Jadi breaknya itu buat ngapain biasanya? Breaknya itu biasanya buat istirahat, buat makan, terus sama buat sholat juga. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa, karena kan kita kan di sana juga nggak ada yang nyuciin juga kan bajunya Jadi kita harus nyuci benar-benar sendiri. on time gitu. Harus benar-benar on time juga. Terus waktu kalau misalnya ada waktu luang gitu, kalau itu kemarin aku pakainya buat nyuci baju. Jadi kayak buat tidur sendiri nggak bisa. Tidurnya ya malam. Kak Salma sendiri, menurut Kak Salma, kesulitan apa sih yang Kak Salma rasain selama ikut Pasprof ini? Gimana sih rasanya mengalami kesulitan itu sendiri tanpa info-info dari lainnya? Untuk kesulitannya paling tuh kayak kayak kan kita kan langkah tegak gitu kan, tegak, terus nanti langkahnya tangannya tuh ada yang ketinggian, ada yang terlalu pendek, itu paling. Jadi kita kurang dalam nyatuin feel-nya itu ya Kak? Kesulitannya paling kayak di chemistry gitu. Nanti pembina itu jadi ada pembina dari PPI, senior PPI itu buat bimbing kita juga biar chemistry-nya juga lebihnya ada gitu kan. Oke, terus selama kakak mengikuti latihan Pasprof ini, kakak itu masih tetap mengikuti pelajaran sekolah atau bagaimana Kak? Kemarin dispensasi. Jadi selama berapa hari Kak latihan Pasprof? 14. Jadi selama 14 hari itu kakak full dispensasi. Iya. Dan itu kakak mendapatkan dispensasi, berarti tidak mengikuti pelajaran sama sekali dong Kak? Enggak, dan kebetulan kemarin kan daring. Kemarin daring juga HP-nya itu disita semua. Jadi kita selama 2 minggu nggak megang HP. Jadi kita nggak bisa tahu kabar dari mana-mana. Iya. Oke, sangat menarik. Kakak sendiri selama mengikuti latihan khusus itu bagaimana sih cara membagi waktunya? Untuk membagi waktunya, kemarin kan udah ditentuin tuh ada jadwalnya. Terus nanti untuk waktu break itu saya baginya itu kan malam itu paling selesai jam 10. Jadi tuh ada kegiatan-kegiatan, malamnya tuh ada kegiatan juga. Terus paling nggak tuh jam setengah 10 atau jam 10-an. Selesai jam segitu. Terus kalau misalnya masih ada yang kayak misal seragam buat besok belum disetrika, yaitu saya nyetrika dulu. Terus kalau misalnya ada yang belum dijemur atau ya bajunya ada yang belum dicuci, ya saya jemur dulu. Jadi selama kurang lebih 2 minggu itu seharian full itu kita tidak pernah kosong kegiatan gitu ya Kak? Iya, nggak pernah. Oke, keren banget nih. Pengalaman Kak Salma sendiri, apa sih pengalaman yang paling seru itu menurut Kak Salma selama maupun latihan maupun di karantina gitu Kak? Pengalaman paling seru itu sebenarnya kemarin tuh ada ini kayak ya bisa dibilang sejarah baru lah untuk Pasprof Jateng kemarin tuh. Buat Karena yang tahun kemarin ya Kak? Iya, tahun 2021. Karena kan biasanya kan full tim itu, karena kemarin pandemi jadi nggak full tim. Biasanya itu ada pasukan 8, pasukan 17 sama pasukan 45. Ada pasukan 45 sendiri itu dari TNI, dari tentara. Terus pasukan 17 sama pasukan 8 tuh dari paskibrakanya sendiri. Terus dan karena kemarin pandemi jadi kita itu masih gantung gitu, kayak belum tahu ini bakal tugas semua atau enggak. Nah terus kayak sampai H-4 gitu kan pengukuhan di situ. Pak Ganjar selaku gubernur, beliau itu ngumumin kalau yang
bertugas di Semarang itu hanya 6, 3 pagi dan 3 sore. Jadi yang lainnya itu cuman jadi pagar betis sama ada yang cadangan. Nah, setelah itu beliau ngumumin lagi kalau beliau pengen upacara di RSDC Donohudan Boyolali dan mengajak sebagian pasukan paskibraka yang tidak bertugas untuk bertugas bersama beliau di Boyolali tersebut. Nah, terus yang diajak itu pasukan 12 karena sebelumnya waktu kita latihan itu udah dibikin beberapa formasi kayak ada pasukan 8, pasukan 3, pasukan 12. Dan terus yang kebetulan yang diajak ke Boyolali itu pasukan 12 tuh. Dan kebetulan saya juga bertugasnya bersama Pak Ganjar di Boyolali. Jadi waktu diajak ke Boyolali itu membuat cerita baru ya Kak. Iya. Kayak wah keren banget bisa diajak Pak Ganjar juga gitu. Coba dong kasih tips nih, kasih cara gimana sih biar bisa apa yang kita inginkan itu biar bisa kecapai gitu dong Kak. Yang pertama itu jangan peduliin omongan orang lain. Kalau omongan orang lain bilang kamu nggak bisa ya udah karena kamu pengen ya udah jalanin aja terus. Terus yang kedua tetap semangat. Udah segitu aja kalau menurutku. Itu yang paling penting. Oke. Itu. Jadi Kak Salma ini termasuknya orang yang sangat tekun ya Kak untuk mengejar apa yang diinginkan gitu. Coba Kak Salma sendiri ada pengalaman apa nih yang mungkin sangat ya bisa dibilang menegangkan ataupun gimana itu saat mengikuti Pasprof ini? Oh, untuk pengalaman yang menegangkan tuh kayak cuman kemarin kan kebetulan upacaranya bareng pasien COVID. Bareng pasien COVID. Waktu yang di rumah sakit? Iya, waktu yang di Boyolali itu. Jadi waktu itu pasien COVID juga ikut upacara? Pesertanya itu pasien COVID peserta upacaranya, terus inspekturnya Pak Ganjar dan petugas pengibarnya itu dari Paskibraka sendiri. Jadi kita upacaranya itu kayak hadap-hadapan gitu loh sama dengan pasien COVID gitu, Dan antara itu kayak, was-was dan gimana gitu. Dan sejujurnya kita itu tegang bukan karena mau tugas, tapi tegang karena bertemu dengan pasien COVID itu. Dan itu nggak sedikit pasiennya, waktu itu lumayan banyak. Hampir satu rumah sakit mengikuti upacara itu Kak? Iya, semuanya mengikuti itu di lapangan tuh jadi satu. Oke, jadi waktu itu Kak Salma bisa mengikuti upacara di salah satu rumah sakit di Boyolali. Iya. Oke, yang selanjutnya saya punya game nih buat Kak Salma. Game ini adalah game This or That. Jawab dengan cepat. Buat menurut Kak Salma sendiri nih. Oke, game yang pertama, PJJ atau PTM? PTM. Materi di JIMIT atau materi di GCR? Jimit. Seragam kotak-kotak atau seragam batik? Batik. Ulangan atau banyak tugas? Gimana nih? Ulangan atau banyak tugas? Ulangan. Ulangan. Oke, yang selanjutnya, olahraga atau seni? Seni. Ngerjain tugas sendiri atau nyontek dari teman? Ngerjain sendiri kalau bisa, kalau nggak bisa ya nyontek temen. Tugas kelompok atau tugas individu? Kelompok. Jam kosong atau pulang cepat? Pulang cepet. Oke, keren sekali Kak Salma ini. Untuk yang pertama, soal dari PJJ atau PTM. Kenapa sih Kak Salma milih PTM? Karena kita lebih memahami materinya. Juga kita kan ketemu teman-teman. Jadi bisa lebih akrab gitu Kak dengan teman-teman. Oke. Untuk yang selanjutnya, materi di JIMIT atau di GCR menurut Kak Salma itu tadi? Di Jimit. Kenapa di JIMIT Kak? Karena kalau di Jimit kan pasti dijelasin. Jadi walaupun kita secara jarak jauh, kita tetap harus bisa memahami dari guru ya Kak? Ya. Oke, yang selanjutnya, ada seragam kotak-kotak atau batik? Batik. Kenapa Kak Salma memilih batik? Lebih adem. Jadi kalau batik itu kesannya lebih adem gitu nggak kayak seragam kotak-kotak? Iya. Oke. Yang selanjutnya, tadi kenapa Kak Salma sempat bingung pada saat ulangan atau banyak tugas? Kenapa tuh? Karena menurut saya sama aja. Sama aja berat semua. Berat semua. Menurut Kak Salma sendiri kenapa milih ulangan? Seenggaknya kayak ngerjain sekali udah gitu. Jadi kita bisa cepat waktu gitu ya. Kalau tugas kan kita aduh banyak gitu kayak numpuk besok masih gitu. ada, besok masih ada. Oke. Yang selanjutnya, jajan di kantin atau bawa dari rumah? Jajan di kantin. Kenapa kok bisa jajan dari kantin? Karena kalau bawa di rumah biasanya suka buru-buru. Jadi mending simple, yang penting bawa uang saku yang nanti ke kantin gitu Kak. Iya. Oke.
olahraga atau seni Kak Salma? Seni. Kenapa milih seni? Karena saya sendiri itu penari tradisional. Jadi emang suka seni Kak? Iya. Lalu untuk kemarin pas prof itu kakak gimana sih? Kok bisa ikut pas prof, kan harus latihan fisik gitu, sedangkan kakak sendiri menyukai seni. Iya. Jadi tuh kemarin juga seleksinya juga ada keseniannya, ada tes keseniannya. Jadi nggak cuman nggak cuman fisik-fisik, nggak cuman fisik, PBB, tapi juga ada pengetahuan, seni ada gitu. keseniannya. Oke. Yang selanjutnya ngerjain tugas sendiri atau nyontek temen. Kak Salma milih ngerjain tugas sendiri nih. Jadi kenapa Kak Salma milih ngerjain tugas sendiri? Karena mencoba berusaha, terus nanti kalau nggak bisa ya tanya temen. Yang pastinya berusaha dulu ya Kak. Mm-mm. Bisa atau tidak ya belakangan. Iya, nanti kalau misalnya nggak bisa nanti minta bantuan teman lah dikit-dikit. Tugas kelompok atau tugas individu? Kenapa Kak Salma milih tugas kelompok nih? Lebih cepat selesai. Jadi kalau individu itu malah kayak kita terbebankan ya Kak. Iya. Kalau kelompok kan kita tolong dong bantuin ini gitu Kak. Iya, jadi kayak Oke. dibagi gitu tugasnya. Oke. Jam kosong atau pulang cepet? Pulang cepet. Kenapa Kak pulang cepet? Karena kalau jam kosong di kelas kan juga bingung mau ngapain. Palingan kayak mainan HP. Kalau misalnya pulang cepet kan kita bisa istirahat atau misalnya mau pergi. Jadi kalau pulang cepet itu kita mungkin lebih efisien dalam waktu ya Kak. Iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton MPK Station kali ini. Buat Kak Salma juga terima kasih Kak sudah meluangkan terima waktunya kasih untuk kembali. hadir. Saya Novaltri, saya izin pamit undur diri. Sekian dari saya, dadah.